Seringkali kita mikirnya puasa itu urusan yang sangat pribadi ya, sebuah ibadah antara kita dengan Sang Pencipta. Tapi pernah nggak sih kepikiran kalau di balik tindakan menahan lapar ini sebenarnya ada sebuah desain, sebuah arsitektur sosial yang luar biasa? Yuk kita bedah bareng-bareng gimana puasa itu sebetulnya dirancang untuk membangun masyarakat yang lebih solid. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Kedengarannya agak aneh kan? Gimana bisa sebuah pengalaman individu yang isinya menahan diri justru jadi pondasi buat ikatan komunal yang lebih erat? Tenang, dalam beberapa menit ke depan kita akan temukan jawabannya. Oke, kita mulai ya. Perjalanan kita ini startnya dari dalam diri kita sendiri. Dari pengalaman paling dasar waktu puasa, ya, rasa lapar itu sendiri. Yang menarik, puasa itu bisa kita lihat dari sudut pandang yang beda. Bukan cuma soal nahan makan dan minum, tapi ini adalah semacam latihan empati yang terstruktur. Lewat puasa, kita sengaja diajak untuk ngerasain, walau cuma sementara, apa yang mungkin dirasain sama saudara-saudara kita di luar sana setiap hari. Jadi saat kita merasakan lapar itu secara langsung, kita jadi lebih ngeh, lebih paham betapa beratnya sih hidup bagi mereka yang serba kekurangan. Ini jadi jembatan pertama yang nyambungin pengalaman pribadi kita dengan realitas sosial yang ada di sekitar. Dan semua ini landasannya kuat banget, yaitu prinsip persaudaraan. Ikatan ini tuh bukan cuma kiasan, tapi sebuah kewajiban untuk saling tolong-menolong. Jadi, empati yang kita latih tadi bukan tujuan akhir, tapi justru jadi bahan bakar buat kita bertindak. Nah, kalau rasa empati tadi udah mulai tumbuh, terus gimana? Apa efeknya ke cara kita ngelihat hal-hal di sekitar kita? Yuk kita lihat gimana ini mengubah total cara kita memandang harta. Jadi, disinilah pergeseran cara pandangnya terjadi. Dari yang tadinya kita anggap harta itu murni milik pribadi kita, puasa ngajarin kita kalau itu sebetulnya amanah, sebuah kepercayaan yang dititipkan, bukan cuma buat diri sendiri, tapi buat kesejahteraan orang banyak. Dan konsep ini makin kuat lagi kalau kita ingat bahwa pada dasarnya kita semua ini satu kesatuan. Kalau kita melihat diri kita sebagai bagian dari satu keluarga besar, konsep amanah tadi jadi make sense banget kan? Makanya ini tuh bukan lagi soal anjuran moral baiknya gimana, tapi udah jadi semacam kerangka sosial. Ada ikatan tanggung jawab yang mengikat kita semua, sebuah kesadaran bahwa kita semua punya peran dalam menjaga satu sama lain. Oke, tadi kita udah ngomongin soal perubahan di dalam diri. Empati, kesadaran soal amanah. Terus wujud nyatanya di dunia luar tuh kayak apa? Di mana kita bisa lihat ini semua terjadi? Jawabannya ada di dalam masjid, terutama pas bulan Ramadan. Masjid itu jadi kayak panggung utamanya. Jadi laboratorium sosial, tempat semua teori tadi dipraktikkan secara langsung. Dan disinilah pemandangan luar biasanya. Coba dibayangin, yang kaya dan yang miskin, yang punya jabatan dan yang rakyat biasa, semuanya berdiri di syaf yang sama, bahu-membahu. Mereka ngerasain lapar yang sama dan berbuka di waktu yang sama. Seketika itu juga, semua label sosial seolah-olah luruh. Inilah puncaknya. Di momen itu, nggak ada lagi hierarki, nggak ada lagi siapa lebih tinggi. Yang ada cuma kesetaraan, murni setara di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama manusia. Terus, kenapa kesetaraan ini penting banget? Karena hubungan horizontal yang kuat antar manusia, ikatan persaudaraan ini, ibaratnya adalah jaring pengaman sosial. Inilah yang mencegah sebuah masyarakat jatuh ke dalam perpecahan, kemiskinan, dan kehancuran. Oke, kita udah lihat kepingan-kepingan puzzle-nya satu persatu ya. Sekarang, gimana kalau kita coba satuin dan lihat gambaran besarnya? Sebuah cetak biru untuk masyarakat yang kita idam-idamkan. Jadi, inilah intisarinya. 3 langkah yang simpel, tapi dampaknya dalam banget. Dimulai dari menumbuhkan empati di dalam diri, lanjut ke menyadari kalau harta itu amanah, dan puncaknya adalah meruntuhkan sekat-sekat sosial di ruang publik. Prosesnya lengkap banget, dari internal ke eksternal. Nah, kita tutup pembahasan kita dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Kalau dalam 1 bulan aja prinsip-prinsip ini bisa membangun masyarakat yang begitu peduli dan terhubung, tantangannya adalah gimana caranya kita bawa semangat empati, amanah, dan kesetaraan ini ke dalam 11 bulan sisanya. Sebuah pemikiran untuk kita bawa pulang bersama.